Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Nevid Garden Journey. Hari ini adalah tanggal 3 Ramadan 1447 Hijriah. Selamat buat teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa dan sekarang juga bertepatan dengan hari Jumat. Hari ini saya tidak akan membahas soal tanaman, namun akan sedikit membahas soal apa itu lingkaran setan kemiskinan. Di konten-konten saya sebelumnya saya sering menyebutkan lingkaran setan kemiskinan. Apa itu lingkaran setan kemiskinan? Itu adalah sebuah sebuah gambaran untuk memahami kenapa suatu masyarakat itu tidak bisa lepas dari jeratan kemiskinan. Dia selalu terjebak oleh keadaan ekonomi yang sulit. Bukan hanya sekedar karena terkena pinjol, namun juga karena sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat tersebut. Dan kali ini saya akan menjelaskannya dengan gambar agar mudah dipahami oleh teman-teman. Atau istilah lainnya dijelaskan dengan bahasa bayi. Oke, kita mulai saja. Pertama, apa itu lingkaran setan kemiskinan? Itu biasanya diawali dari, kita tahu semua, dari keluarga yang miskin. Miskin karena pendapatan dan biasanya miskin juga dalam pendidikan orang tuanya. Pendapatan, pendidikan. Maka saat mempunyai anak, maka cenderung akan kesulitan berkompetisi dengan anak-anak yang lain saat bersekolah. Kenapa? Dan bukan menggeneralisir semua anak-anak itu miskin itu bodoh, cuma saya ingin menjelaskan kenapa anak tersebut kurang bersaing dengan anak-anak yang lain. Di antaranya disebabkan karena gizi kurang. Karena gizi kurang, IQ-nya juga kurang. Begitu. Dan karena IQ-nya kurang, dia jadi minder. Tidak berani mengekspresikan dirinya kepada orang lain. Nah, setelah anak tumbuh dewasa, kemudian saat mencari pekerjaan, dia akan kesulitan. Jadi anak tersebut akan saat dewasa sulit mendapat pekerjaan. Dan meskipun dia berhasil mendapatkan pekerjaan, gajinya kecil, gajinya rendah. Gaji rendah, yaitu karena disebabkan karena skillnya kurang ataupun kurangnya keberanian dia dalam bereksplorasi atau mengeksplor kemampuan dia yang dia bisa. Kurang eksplorasi, kurang kurang mengetahui potensi dirinya sendiri. Jadi saat dia akan membangun keluarga, maka dia mohon maaf kalau kata-katanya agak kasar, akan menjadi
keluarga, ya sederhananya seperti ini. Dan karena dia mendapatkan pekerjaannya sulit, maka dia juga kesehatannya juga biasanya tidak terjamin gitu. Tapi mumpung karena sekarang ada BPJS, jadi itu mungkin masih bisa diminimalisir. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana beberapa usaha yang dilakukan pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan tersebut. Dari Gizi, pemerintah meluncurkan program memberi makan dari Gizi. Dari usia dalam kandungan untuk ibu hamil. Jadi nggak hanya sebatas untuk anak-anak bersekolah, namun juga pada dalam kandungan. Kemudian ibu menyusui. Kemudian karena ada orang yang bilang golden age itu 1000 hari setelah kelahiran. Cuma setelah kita memberikan asupan gizi yang baik untuk ibu menyusui, ada anak-anak yang sudah terlahir, sudah STK, sudah SD, SMP, SMA. Masa kita biarkan dia tumbuh apa adanya, dan dia itu tumbuh juga setiap hari, bukan 1-2 hari. Jadi dibuatlah program MBG. Namun program bantuan gizi ini tidak sebatas pada anak-anak yang bersekolah, namun juga bantuan untuk disabilitas. Kemudian ada juga program bantuan makan untuk ODGJ. Karena sebelumnya bantuan seperti ini tidak pernah mencakup untuk menolong orang-orang dalam kelas minoritas seperti ini. Nah, dari segi IQ, pemerintah IQ membantu dengan sekolah rakyat. Apa itu sekolah rakyat? Yaitu untuk mengangkat anak-anak dari golongan yang paling bawah agar pendidikannya semakin tinggi. Jika pendidikannya semakin tinggi, maka dia akan semakin mudah mendapatkan pekerjaan. Jika dia semakin mudah mendapatkan pekerjaan, maka gajinya akan tinggi. Jika gajinya tinggi, maka dia bisa memberikan anak-anaknya gizi yang layak. Nah, jadi tujuan pemerintah mendirikan sekolah rakyat itu ini, agar kelak anak-anak tersebut menjadi orang dewasa dan bekerja dengan skill yang cukup dan mendapatkan gaji yang layak, sehingga bisa memberikan keluarganya penghidupan yang layak. Kemudian untuk meningkatkan IQ, ada 10% di setiap populasi pasti memiliki IQ di atas rata-rata, itu pasti. Jadi untuk mengakomodirnya, pemerintah mendirikan sekolah unggul Garuda. Ini adalah untuk anak-anak yang memiliki IQ di atas rata-rata. Akan disekolahkan di sini dengan beasiswa full, fasilitas, dan mes. Di sekolah rakyat juga dapat fasilitas full seperti laptop, tempat tinggal, makan 3 kali sehari, seperti itu. Dan masih ada bantuan-bantuan beasiswa lain yang dari tahun pemerintahan SBY dan Jokowi tetap dilaksanakan di pemerintahan Prabowo, seperti LPDP, bidik misi, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sekolah, kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ya, kita harus mengakomodir semua kepemimpinan. Semua kepemimpinan itu baik. Nggak hanya Jokowi, kepemimpinan SBY itu juga baik. Itu Bu saya tadi komen, kok ada SBY. Ya, emang SBY ya berperan dalam, karena ini kan maraton, bukan estafet ya. Karena ini
membangun negara adalah sebuah maraton, bukan sprint. Jadi pencapaian presiden sebelumnya kita tidak boleh menghilangkan gitu. Dan masih banyak program-program yang dibuat dan mungkin masih banyak kritikan yang bisa dimasukkan ke sini, cuma saya akan menjelaskan sederhana seperti ini. Kemudian ke lingkaran kemiskinan, IQ minder. Ini minder. Ya, banyak kasus pembulian yang terjadi di masyarakat. Jadi kita sebagai salah satu anggota masyarakat juga terus mengupayakan agar jangan terjadi pembulian. Kita sama-sama belajar, bereksplorasi, dan berkembang ke arah yang lebih baik. Itu dia lingkaran setan kemiskinan yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dan kita semakin sejahtera bersama-sama. Seperti kata Purbaya, ayo kita kaya bersama. Demikian saya dalam mencoba menjadi saya ingin menjadi seorang kakak yang mengajarkan kepada adik-adik dengan bahasa yang mudah dipahami. Semoga diterima. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.